pertama, positive accounting theory. Positive accounting theory ini menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang dilakukan perusahaan berdasarkan realitas bukan idealisme. Jadi teori itu mengajari ke suatu perusahaan bagaimana bukan yang seharusnya seperti apa, tapi yang sebenarnya bagaimana. Karena di perusahaan itu sendiri mereka itu harus melihat kenyataan atau realitasnya, bukan tentang ideal atau pedomannya itu seperti apa. Contoh, perusahaan itu memilih metode depresiasi yang bikin biaya itu besar di awal supaya lama-lama bagasinya kecil, jadi pengaruhnya ke pajak itu juga kecil. Terus yang kedua, ada tujuan positif accounting theory. Yang pertama, menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, bukan yang menyajikan panduan atau petunjuk arah. Jadi itu maksudnya di sini, karena kan mereka sesuai dengan kenyataan atau realitasnya. Jadi itu mereka itu bakal menyajikan panduan, petunjuk atau arahan. Contoh, kenapa perusahaan A itu lebih memilih sewa daripada beli? Karena kalau mereka sewa kan nggak akan ada utang jangka panjang yang akan mempengaruhi laporan posisi keuangan. Terus yang kedua, memastikan bahwa tidak satupun tujuan lebih superior daripada tujuan-tujuan lain. Setiap perusahaan itu pasti punya tujuan yang berbeda-beda tergantung kepentingan mereka masing-masing dan nggak ada satu tujuan yang paling benar. Misal di perusahaan A itu mereka lebih memilih untuk memperlihatkan laporan laba rugi yang lebih besar. Karena ketika laporan laba bersih itu lebih besar, itu akan menarik investor untuk membeli saham mereka. Terus yang kedua, ada perusahaan yang ingin memperlihatkan labanya itu kecil sehingga pajak yang akan mereka bayarkan itu juga kecil. Jadi keduanya itu nggak ada yang salah, tapi tergantung kejadian atau situasi pada saat itu seperti apa. Terus yang ketiga, menganalisis praktik yang ada saat ini dengan cara yang sistematis. Jadi itu maksudnya perusahaan ini tuh menganalisis praktik yang ada saat itu secara sistematis dan realistis. Misalnya tuh di akhir tahun kan pasti selalu ada diskon besar-besaran di setiap perusahaan dagang yang ingin menjual barang mereka. Jadi tujuan mereka untuk menjual barang dengan diskon besar-besaran di akhir tahun mungkin saja untuk menghabiskan stok yang ada pada perusahaan mereka pada saat itu. Selanjutnya yakni positive accounting theory. Hipotesis menurut Watts and Zimmerman. Yang pertama, hipotesis program bonus plan hipotesis. Manajer cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba agar bonusnya meningkat. Yang kedua, hipotesis perjanjian utang. Debt governance hipotesis. Manajer memilih metode akuntansi yang menjaga agar rasio keuangan tetap aman dari pelanggaran perjanjian utang. Yang ketiga, hipotesis gaya politik atau political cost hypothesis. Perusahaan besar cenderung menurunkan laba untuk menghindari sorotan atau intervensi pemerintah. Selanjutnya yakni karakteristik dari positive accounting theory. Yang pertama, bersifat positif atau deskriptif dan prediktif. Fokus pada observasi kenyataan, bukan norma dan etika. Yang kedua, berbasis pendekatan ekonomi dan kontrak. Yang ketiga, menggunakan metode ilmiah, empiris dan uji hipotesis. PAT bersumber ilmiah, karena hipotesis yang diajukan dapat diuji dengan data yang nyata atau empiris. Yang keempat, bersifat individualistik dan berorientasi pasar, berusaha memaksimalkan manfaat melalui laporan keuangan. Perilaku dilihat dari perspektif efisiensi pasar dan kontrak, bukan dari moral atau etika. Serta yang kelima, rasionalitas ekonomi. PAT mengasumsikan bahwa semua pelaku bertindak rasional dan ekonomis manajer akan memilih metode yang akuntansi yang menguntungkan dirinya atau perusahaannya. Selanjutnya, kelebihan positif accounting theory yang pertama, berdasarkan data empiris nyata. Bersifat empiris karena didasarkan pada data nyata, karena artinya teori ini tidak hanya sekedar asumsi, tapi benar-benar mencerminkan apa yang terjadi di dunia akuntansi. Yang kedua, dapat diuji dan diprediksi. PAT menghasilkan hipotesis yang bisa diuji dan diprediksi sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian
Relevansi positif accounting teori dalam praktik akuntansi. Menurut Luas dan Zimmerman, perusahaan memilih metode akuntansi yang paling menguntungkan secara ekonomi, bukan secara netral, tergantung kontrak dan tekanan politik. Jadi itu maksudnya, kalau menurut Luas dan Zimmerman ini, praktik akuntansi di dunia nyata itu lebih sering dipilih bukan karena itu yang paling netral, tapi karena dia yang paling menguntungkan secara ekonomi, bisa mengurangi pajak, bisa juga menjaga citra perusahaan di depan investor atau mengikuti dari tekanan kontrak dan politik. Terus yang selanjutnya ada normatif accounting teori, yaitu teori akuntansi normatif adalah pendekatan teoritis dalam akuntansi yang menjelaskan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan ideal. Teori ini bertujuan untuk mengembangkan standar dan kebijakan akuntansi yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu seperti keadilan, relevansi, keandalan, dan kegunaan informasi bagi pengambil keputusan. Normatif accounting teori memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama bersifat deduktif, yaitu dikembangkan dari prinsip umum lalu diturunkan menjadi standar akuntansi yang spesifik. Yang kedua, mengandung pertimbangan nilai atau value judgment, dipengaruhi oleh nilai etis dan moral, menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dan yang ketiga, menciptakan standar dan prinsip ideal tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan laporan keuangan. Yang keempat, berorientasi pada kegunaan informasi. Dan yang terakhir, berbeda dari teori positif. Jika teori positif bersifat deskriptif dan empiris, teori normatif bersifat perspektif dan normatif, fokus pada apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, normatif accounting teori. Kelebihannya yaitu yang pertama, menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk evaluasi dan pengembangan standar akuntansi. Dan yang kedua, mendorong objektivitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, kelemahan yang pertama ada norma dan prinsip yang digunakan seringkali bersifat subjektif, sehingga dapat berbeda antara individu atau organisasi satu dengan yang lain dan menimbulkan potensi inkonsistensi dalam praktik. Yang kedua, tidak didasarkan pada penelitian empiris, sehingga standar yang dihasilkan belum tentu sesuai dengan praktik akuntansi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Relevansi normatif accounting teori dalam praktik akuntansi teori. Teori akuntansi normatif menurut Hendrickson merupakan prinsip logis yang menjawab pertanyaan tentang metode akuntansi yang seharusnya digunakan. Teori ini tidak sekedar menjelaskan praktik, tetapi memberikan pedoman ideal dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam versinya tampak dalam penyusunan standar seperti SRS dan SAK, serta dalam menghadapi isu kontemporer seperti ESG, Environmental, Social, and Governance, dan Fair Value. Dengan pendekatan normatif, laporan keuangan diharapkan mencerminkan kondisi ekonomi secara adil dan informatif, sehingga teori ini berperan penting dalam arah perkembangan praktik akuntansi ke depan. Perbedaan antara positif accounting teori dan normatif teori menurut Hendrickson dan Van Breda tahun 2000. Yang pertama ada tujuan. Normatif menentukan apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik akuntansi. Positif menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan dan mengapa. Yang kedua ada metodologi. Normatif bersifat deduktif, yaitu berdasarkan prinsip logis dan pertimbangan nilai atau norma. Sedangkan positif bersifat deduktif berdasarkan observasi empiris dan data nyata. Yang ketiga ada fungsi atau penerapan. Normatif digunakan untuk menyusun standar dan prinsip akuntansi ideal. Sedangkan positif contoh untuk penelitian, analisis perilaku, dan pengujian hipotesis dalam praktik akuntansi. Yang keempat adalah keterkaitan praktis. Teori normatif memberikan arah dan pedoman ideal agar sesuai dengan norma yang ada. Sedangkan teori positif membantu memahami realitas dan dampak kebijakan akuntansi. Sekian
situasi konflik antara positif accounting teori dan normatif accounting teori, pendekatan mana yang lebih relevan bagi regulator? Pendekatan yang lebih relevan bagi regulator adalah pendekatan normatif karena fokus pada pembuatan standar akuntansi yang ideal, etis, dan memenuhi kepentingan publik. Namun pendekatan positif juga penting untuk memahami perilaku manajemen dan dampak ekonomi dari standar tersebut. Jadi regulator tahu menggunakan normatif sebagai dasar sambil mempertimbangkan wawasan dari pendekatan positif. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa. Apakah keberadaan teori akuntansi positif mendorong praktisi manipulasi laporan keuangan? Jadi di positif accounting teori ini tidak secara langsung mendorong atau berpotensi memberikan pembenaran terhadap praktik manipulatif jika tidak dibarengi dengan pengawasan dan etika. Tujuan PAN itu sendiri itu mengatur tapi menjelaskan seperti kenapa manajer lebih memilih metode akuntansi tertentu atau berdasarkan insentif ekonomi bukan nilai moral. Jadi itu bisa dikasih kesimpulan kalau manajer itu menaikkan laba karena ada bonus berdasarkan laba bersih, tapi positif accounting teori ini itu tidak menilai apakah itu etis atau tidak. Terus yang kedua itu celahnya itu bisa dimanfaatkan oleh praktisi karena positif accounting teori ini menjelaskan bahwa tindakan manipulatif itu rasional dan umum terjadi. Praktisi yang mungkin yang tidak beretika pasti mereka merasa kalau semua juga begitu berarti boleh. Nah, di sini tuh PAN memberi kesan tidak membenarkan, memberi kesan bahwasanya teori ini tuh membenarkan manipulasi laporan keuangan. Tapi manipulasi laporan keuangan itu sendiri itu bukan tujuan utama dari teori akuntansi positif ini karena PAN itu tidak menyarankan manipulasi, tapi dia hanya menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu manajer cenderung akan manipulasi. Kalau disalahartikan memang bisa mendorong praktik tidak etis, tapi ini tergantung dari siapa yang memakai. Jadi salah pemahaman atau pemanfaatnya itu tergantung dari mereka yang ada di perusahaan tersebut. Gimana? Saya akan jawab pertanyaan dari Abraham. Apa dapat teoritis jika para akademisi dapat membuat kebijakan atau bedakan antara positif dan normatif accounting teori dalam penelitian dan praktisi? Dapatnya yang pertama yakni kebijakan jadi keliru. Mereka bisa menganggap kebiasaan yang salah sebagai hal yang benar, sehingga membuat aturan tidak adil atau tidak tepat. Yang kedua, penelitian dari tidak objektif. Hasil penelitian bisa tercampur antara fakta dan opini, sehingga kurang bisa dipercaya. Yang ketiga, pendidikan menyesatkan. Mahasiswa bisa salah paham bahwa praktik yang umum pasti benar, padahal belum tentu etis. Yang keempat, pengawasan lemah. Praktik buruk dibiarkan karena dianggap sudah biasa, sehingga kepercayaan publik menurun. Dengan kata lain, gagal membedakan teori positif dan normatif bisa menyebabkan kesalahan dalam kebijakan, riset pendidikan, dan pengawasan akuntansi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Davina. Apakah penerapan positif accounting teori berpotensi mengabaikan etika dalam pelaporan keuangan? Ya, berpotensi karena PAT bersifat kalibrasi atau netral terhadap nilai moral. Ia tidak membahas apakah tindakan etis atau tidak. PAT hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan, bukan apa yang seharusnya dilakukan. Akibatnya, aspek etika seringkali tidak menjadi pertimbangan utama dalam teori ini. Saya akan menjawab pertanyaan Abel. Bagaimana hubungan antara insentif manajemen seperti bonus atau kontrak utang dengan kecenderungan mereka dalam memilih metode akuntansi tertentu? Menurut positif accounting teori, terdapat hubungan erat antara insentif manajemen dan pilihan metode akuntansi. Manajemen yang menerima kompensasi berbasis laba atau misalnya bonus cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba jangka pendek, seperti mempercepat kemampuan pendapatan atau menunda beban. Begitu juga dalam kontrak utang, manajer mungkin memilih metode akuntansi yang menjaga rasio keuangan tertentu agar tidak melanggar perjanjian utang. Ini sesuai dengan hipotesis bonus plan dan debt covenant hypothesis dalam teori akuntansi positif.
kasih, kurang lebihnya mohon